Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. 3 keutamaan solat asar dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Solat asar dikerjakan pada sore hari sebelum tenggelamnya matahari. Allah dan Rasul-Nya memberikan perhatian khusus terhadap solat asar supaya tidak terlalaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah semua salat dan salat wusta, yaitu salat asar, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Mengenai keutamaan solat asar ada 3. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan keadaan mereka kepada malaikat malam dan malaikat siang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wahum yusallun." Di tengah-tengah kalian ada malaikat malam dan malaikat siang yang saling bergantian. Mereka berkumpul ketika solat subuh dan solat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik, dan Rabb mereka bertanya kepada mereka, dan dialah yang paling tahu terhadap mereka. "Bagaimanakah kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan solat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan solat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, pada hari kiamat mereka akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Di dalam satu hadis disebutkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, "Kunna yauman julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idh nazara ilal qamari lailatal badri faqala, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yani al-'asr wal fajr." Thumma qara'a Jarir, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Suatu hari kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau melihat bulan purnama, lalu bersabda, "Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan samar melihatnya. Karena itu, jika kalian bisa, jangan sampai kalian keberatan dalam melakukan solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni solat asar dan solat subuh.
Kemudian Jarir membaca, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Surah Thaha ayat 130. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, mereka akan masuk surga. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis tentang keutamaan salat asar dan subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa mengerjakan salat pada 2 waktu dingin, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat pada 2 waktu dingin ialah salat subuh dan salat asar. Adapun ancaman bagi siapa yang meninggalkannya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buraidah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka telah hapuslah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis tadi, maka bisa kita ketahui bahwa salat asar ialah salat wusta yang Allah telah memberikan penegasan agar ia benar-benar dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan penjagaan terhadap salat asar dan juga salat isya sebagai sebab masuk ke dalam surga. Beliau alaihi salatu wassalam juga memperingatkan bahwa barang siapa meninggalkannya, maka telah hapuslah amalannya dan sia-sialah pahalanya. Ada 3 intisari yang bisa kita petik dari pemaparan tadi. Pertama, keutamaan salat asar. Kedua, menjaga salat asar menjadi sebab masuk ke dalam surga. Ketiga, ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat asar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.